guys, perkenalkan nama aku Agnes Cecilia Supatmi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai industri peternakan sapi perah, khususnya pada manajemen pemeliharaan pedet. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Pemeliharaan pedet tentunya harus sangat diperhatikan, karena pedet dijadikan sebagai replacement stock. Ada yang tahu nggak sih replacement stock itu apa? Jadi, replacement stock itu adalah pengganti induk betina yang sudah tidak produktif. Sedangkan pada pedet jantan, dalam industri peternakan sapi perah, tidak akan dipelihara karena akan dijual kepada konsumen. Mengapa demikian? Karena industri peternakan sapi perah memiliki tujuan utama, yaitu memproduksi susu. Ada yang tahu nggak sih pedet itu apa? Jadi, pedet itu adalah anak sapi yang baru lahir hingga berumur 12 bulan. Nah, kebetulan saya pernah melakukan praktik kerja lapangan di PT Fajar Taurus, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Pemeliharaan pedet di PT Fajar Taurus dimulai dari umur 1 hari hingga umur 6 bulan. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan bagaimana kegiatan praktik kerja lapangan saya selama di PT Fajar Taurus Sukabumi, Jawa Barat mengenai tentang manajemen pemeliharaan pedet. Pedet yang baru lahir diberikan kesempatan untuk dijilati oleh induknya. Tujuan dari induk menjilati anaknya adalah untuk merangsang saraf-saraf pada tubuh pedet sehingga sirkulasi aliran darah pada pedet menjadi lancar. Pedet yang sudah dijilati oleh induknya maka akan dipisahkan dari induknya. Hal ini dilakukan dengan cara pemindahan pedet dari kandang maternity ke kandang inkubator. Tujuan dari pemisahan induk dengan anaknya adalah untuk mempermudah pemeliharaan. Setelah itu, pedet yang baru lahir harus segera diberikan kolostrum. Kolostrum pada hari pertama diberikan sebanyak 6 liter dengan frekuensi pemberian sebanyak 3 kali. Pedet yang baru lahir tidak memiliki antibodi, sehingga pemberian kolostrum bertujuan untuk antibodi pada pedet agar pedet tersebut tidak mudah terserang penyakit. Pedet yang baru lahir sebaiknya minum kolostrum dengan menggunakan DOT, tidak boleh menggunakan ember. Mengapa demikian? Karena pedet yang baru lahir lebih baik minum dengan posisi menenggak. Hal ini bertujuan untuk agar kolostrum yang diminum dapat langsung masuk ke abo masuk. Sedangkan apabila pedet tersebut minum dari ember, maka posisinya tersebut akan menunduk. Hal ini akan menyebabkan kolostrum masuk ke dalam rumen. Sedangkan rumen pada pedet yang baru lahir belum berfungsi secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya diare. Pemeliharaan pedet yang dimulai ketika pedet baru lahir hingga berumur 3 bulan di PT Fajar Taurus dinamakan dengan pedet fase sapi. Pedet fase sapi meliputi dengan pemberian kolostrum, pemberian susu, dan pemberian pakan konsentrat. Pemberian kolostrum berlangsung hingga umur 7 hari, sedangkan pada pemberian susu murni berlangsung hingga umur 3 bulan. Apa saja perbedaan dari kolostrum dan susu? Perbedaan dari kolostrum dan susu ini dapat dibedakan dengan 2 hal. Yang pertama yaitu dari segi fisik, yang kedua yaitu dari segi kandungan. Dari segi fisik, kolostrum memiliki tekstur yang sedikit kental dan berwarna kekuningan, sedangkan susu memiliki tekstur yang lebih encer dan berwarna putih. Dari yang selanjutnya yaitu dari segi kandungan. Dari segi kandungan, kolostrum memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan terdapat globulin yang mengandung antibodi. Pemberian pakan konsentrat ini dimulai ketika pedet berumur 3 minggu. Tujuannya adalah untuk merangsang perkembangan rumen.
pemeliharaan pedet lepas samping di PT Fajar Taurus dimulai pada umur 4 bulan hingga 6 bulan, yang meliputi pemberian pakan konsentrat dan pemberian pakan hijauan. Pemberian pakan hijauan mulai diberikan memasuki umur 4 bulan dan sudah tidak lagi diberikan susu. Semakin bertambahnya umur pedet, maka pemberian pakan konsentrat dan hijauan semakin ditambahkan juga jumlahnya. Pemotongan tanduk pada pedet menggunakan solder elektrik. Tujuan dari pemotongan tanduk adalah untuk mempermudah pemeliharaan dan untuk mengurangi resiko terjadinya saling menyeruduk antar ternak. Selain pemotongan tanduk, pemberian obat cacing juga perlu dilakukan pada pemeliharaan pedet. Pemberian obat cacing biasanya adalah Calbazen C yang diberikan secara oral atau mulut. Pemberian obat cacing ini bertujuan agar pedet tidak terkena penyakit cacingan. Apabila pedet terkena penyakit cacingan, maka bobot badan pedet akan turun secara drastis. Mengapa demikian? Karena nutrisi pakan yang seharusnya diserap oleh tubuh ternak malah dimakan oleh cacing yang berada pada pencernaan ternak tersebut, sehingga hal itulah yang dapat menurunkan bobot badan pada pedet. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen pemeliharaan pedet. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.